Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti, NIM 200750116, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang proposal bisnis plan yang telah saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, pada proposal ini saya akan menjelaskan suatu usaha yang akan saya buat di kemudian hari, insya Allah semoga terjadi, amin. Nama usahanya tersebut adalah Hari Yang Dinanti, di mana asal-usul nama dari Hari Yang Dinanti ini berdasarkan nama saya sendiri, Haryanti, yang kepanjangannya Hari Yang Dinanti, seperti itu. Terus bidang usahanya ini bidang makanan, dan produk yang akan saya jual yaitu salad buah. Lanjut ke bagian visi misi. Visinya tentu saja untuk menjalankan usaha yang merakyat, itu sudah pasti. Misinya yang pertama yaitu memperoleh keuntungan yang bisa saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga saya. Yang kedua tentunya untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam bidang kewirausahaan. Yang ketiga mewujudkan kemantapan dan kemampuan dalam bidang berwirausahaan. Dan yang terakhir yaitu membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa maupun masyarakat yang mampu diandalkan. Lanjut ke bagian tujuan. Pemilihan jenis usaha ini tentu memiliki tujuan. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan laba, tentu saja. Yang kedua yaitu memberikan kemudahan kepada konsumen saya nantinya untuk memakan banyak jenis buah dalam satu produk. Lalu yang terakhir yaitu untuk mencapai target penjualan. Selanjutnya, keunggulan produk. Apa aja sih keunggulan produk yang saya jual? Yang pertama yaitu berkualitas dan dijamin hygiene sanitasinya karena produk ini handmade. Yang kedua yaitu ukurannya yang mudah dibawa. Dan yang terakhir yaitu variasi buahnya yang beragam. Lanjut ke bagian analisa pasar. Yang pertama ada dari kekuatan produk. Apa aja sih kekuatan produk yang saya jual? Yang pertama tentu saja bisa dinikmati semua kalangan karena produk ini terbuat dari buah-buahan yang segar dan menyehatkan. Yang kedua, hygiene dalam bahan dan proses pembuatan. Yang ketiga, harga relatif terjangkau dan sehat dan praktis untuk dinikmati kapanpun. Lalu kelemahan produknya apa aja? Kelemahan produknya bisa dibuat oleh semua kalangan masyarakat karena ya emang gampang untuk dibuat gitu. Lalu hanya tahan sampai beberapa hari. Nah, itu pun harus disimpan di dalam kulkas. Lalu banyak pesaing dengan produk yang sama. Peluang dari produk ini itu pasarnya yang sangat luas dan penawarannya itu langsung ke pembeli. Lalu untuk harganya, harga dari salad ini per packnya dijual 10.000, termasuk harga yang terjangkau bukan? Strategi pemasarannya, yang pertama melalui media internet tentu saja dari promosi melalui Facebook, Instagram, Twitter, atau bahkan diperkenalkan melalui YouTube. Lalu yang kedua melalui media banner atau mungkin menggunakan pamflet untuk memperkenalkan produk yang akan dijual. Selanjutnya masuk ke bagian analisa operasional. Yang pertama dari segi kualitasnya. Kualitasnya tentu saja akan diusahakan yang terbaik, khususnya dengan bahan-bahan yang berkualitas. Karena cita rasa salad buah hanya akan terasa lezat apabila menggunakan buah-buah yang masih segar. Yang kedua yaitu lokasi usaha. Lokasi usaha pemilihannya akan dilakukan yaitu di pasar atau di mall dengan menyewa counter-counter berjualan makanan ataupun di bazar-bazar makanan yang juga akan lebih fokus di rumah jualan secara online. Yang ketiga, cita rasa. Terkait kontrol cita rasa produk juga akan selalu dijaga. Karena dengan demikian konsumen yang menikmati tidak akan merasa kecewa. Bahan baku, proses pengemasan, kebersihan semuanya akan dikontrol dengan seksama. Lanjut ke bagian analisa pendukung bisnis. Yang pertama, distributor. Distributor akan dilakukan kerjasama dengan distributor bahan baku. Dipilih hanya yang menawarkan harga yang terbaik. Yang kedua yaitu pelaku bisnis. Dalam menjalankan usaha salad buah, saya akan menggunakan tenaga dan kemampuan saya sendiri terlebih dahulu untuk mengembangkan usaha ini. Dan jika usaha ini berkembang pesat, tentu saya akan membuka lowongan untuk pekerja yang berniat dan mampu bekerja tekun untuk menjadi rekan kerja saya dalam usaha ini. Yang ketiga, pengelola tempat. Sebelum menjalankan bisnis, maka akan diurus semua izin yang dibutuhkan. Dengan begitu, ketika mulai, maka semuanya sudah siap. Selanjutnya, analisa SWOT. Analisa SWOT ini terdiri dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman dari bisnis ini. Pertama, strength atau kekuatan dari produk yang akan saya jual. Yang pertama tentu saja rasanya yang benar-benar enak. Kemudian akan terdiri dari dua varian warna dressing. Yang pertama putih dan merah. Merah ini dari campuran buah naga.
yang strategis. Yang kedua, weakness atau kelemahannya, yang pertama itu kurangnya modal untuk menjalankan usaha, lalu masih belum ada cabang, dan tak semua orang bisa menyantap buah karena mungkin ada yang tidak suka buah ini, tidak suka buah ini, jadi mungkin mereka bisa request mereka mau buah apa aja gitu. Lalu harga bahan baku yang tentunya akan berubah-ubah. Lanjut ke opportunity atau peluangnya. Peluangnya yang pertama disukai oleh sebagian besar masyarakat tentu saja, budaya masyarakat yang konsumtif, lalu peluang ke depan yang sangat besar. Yang keempat yaitu threat atau ancaman dari usaha ini. Produknya yang tentu saja gampang ditiru, harga bahan baku yang dapat berubah sewaktu-waktu, dan apabila turun hujan orang akan malas keluar rumah, sehingga pembeli jarang kalau sedang hujan. Lanjut ke bagian detail produksi. Bahan-bahan yang akan saya gunakan yaitu bermacam-macam buah, contohnya seperti apel, pir, anggur, kiwi, semangka, melon. Mungkin akan dicampur dengan agar-agar tentunya, stroberi, dan jeruk sunkist. Kemudian menggunakan mayonnaise, yogurt, susu, dan keju. Dan terakhir keuntungan, mulai dari modal, perhitungan keuntungan, semuanya tentu saja akan berubah sewaktu-waktu tergantung dengan bahan-bahan baku yang digunakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha kuliner yang unik ini yang disukai oleh banyak orang dari berbagai kalangan akan memiliki potensi sukses yang sangat besar. Karena saya benar-benar percaya jika bisnis ini dapat maju juga berkembang terus serta tidak akan ditinggalkan oleh pelanggannya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Haryanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.